Bagus sekali, ada bakat lain di hutan belantara timur. Beiming Haohan mengangguk dengan kekaguman di matanya, dan kemudian bertanya mengapa Lu Chen dan yang lainnya datang ke sini. Itu adalah ide Aisan untuk datang ke gurun barat untuk menemukan Gao Hai, jadi tentu saja itulah penjelasan Aisan. Keluarga Beiming adalah keluarga formasi, dan Beiming Lihai adalah pemimpin di antara para master formasi. Ia mampu membangun formasi teleportasi yang kuat. Xuantian Daozong. Tidak ada masalah untuk berteleportasi dari gurun barat ke desolasi timur, tetapi tidak mungkin untuk berteleportasi secara akurat ke Xuantian Daozong. Beiming Lihai harus pergi ke Wastelen Timur bersama semua orang, dan kemudian membangun lingkaran sihir di antara keluarga Namong untuk mengirim semua orang ke Xuantian Daozong. Itu bisa diandalkan. Oleh karena itu, Aisan membawa semua orang ke sini untuk mengundang Beiming Gao Hai pergi ke Wastelen Timur bersama. Setelah mendengarkan Aisan menjelaskan seluk-beluknya, Beiming Haohan tidak berkata apa-apa, mengerutkan kening dan berpikir lama. Bagaimana menurutmu? Beiming Haohan tiba-tiba bertanya pada putranya. Tidak masalah, saya akan menemani mereka ke tanah air timur, dan kemudian mengirim mereka ke Xuantian Daozong. Kata Beiming Lihai, dengarkan aku, sumber daya di wilayah desolasi timur jauh lebih banyak daripada yang ada di wilayah gurun barat, dan sumber daya dari sekte Xuantian Dao di sana juga sangat kaya, jauh lebih baik daripada keluarga kita, dan bahkan lebih baik daripada sekte-sekte itu, di wilayah gurun barat. Budidaya akan lebih baik daripada di sini. Beiming Haohan melirik Beiming Lihai, dan berkata, kamu adalah penyihir formasi paling potensial di keluarga kami, tapi sayangnya keluarga tidak memiliki banyak sumber daya untuk melatihmu. Kenapa kamu tidak memikirkannya? Jangan kembali setelah kamu pergi, ikut saja denganku. Apakah mereka bergabung dengan sekte Xuantian Dao? Ini, Beiming Lihai tertegun sejenak, tetapi tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat, dan tidak bisa menahan cemberut, sedikit ragu-ragu. Jangan jadi ibu mertua, kamu sudah tua sekali, bisakah kamu lebih cepat? Beiming Haohan menjadi sedikit tidak sabar. Jika bukan karena kekurangan sumber daya keluarganya dan ketakutan akan menunda masa depan putranya, dia akan enggan melepaskan putranya. Oke. Beiming Lihai berpikir sejenak dan setuju. Setelah itu, Beiming Lihai kembali mengemasi barang-barangnya, mengucapkan selamat tinggal kepada kerabatnya, dan segera berangkat bersama Lu Chen. Beiming Haohan awalnya ingin tinggal bersama Lu Chen dan yang lainnya selama beberapa hari untuk memperlakukan mereka dengan baik, tetapi mengingat keterbatasan waktu dan melewatkan waktu pendaftaran Xuantian Daozong, dia tidak akan bisa masuk ke Xuantian Daozong tahun ini, jadi dia harus menyerah. Di markas lingkaran sihir rahasia keluarga Beiming, Beiming Lihai tiba-tiba berkata, di antara 4 keluarga besar, Namong, Ximen, dan Beiming semuanya memiliki orang yang pergi ke Xuantian Daozong, dan keluarga Dongfang tidak mau pergi. Apakah itu layak? Gao Hai, apa maksudmu? Fei Long bertanya sambil berpikir. Kita bertiga bersama-sama, bagaimana kita bisa merindukan bajingan tua itu? Gao Hai tertawa. Ya, tidak ada satupun yang hilang. Bajingan tua itu harus diculik. Naga gemuk bertepuk tangan dan berkata, dengan cara ini, tinggi dan pendek, gemuk dan kurus, semuanya lengkap. Gunung Kurcaci juga berkata, dengan lemah bertanya, apa yang kamu bicarakan? Apa yang tinggi, pendek, gemuk dan kurus, apa maksudnya ini? Lu Chen dalam keadaan linglung, sama sekali tidak menyadari apa yang dibicarakan ketiga orang itu. Saudaraku, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Ada seorang putra di keluarga Dongfang yang seusiaku, lebih kurus tapi sangat kuat. Kata Fei Long. Seberapa kuatnya? Lu Chen bertanya. Orang Yin sangat kuat, kata naga gemuk. Lebih baik dariku. Lu Chen terkejut. Dia juga yang terbaik dalam hal orang Yin. Apakah ada orang lain yang lebih Yin? Kakak senior, kamu gelap dan Yin, yang lain cerah dan Yin, dan metodenya berbeda. Sulit untuk membandingkan keduanya, kata Fei Long. Orang Yin masih memperhatikan ini. Lu Chen sangat gembira saat itu juga. Ayo pergi ke Nanban dan temukan bajingan tua itu. Orang itu memiliki hubungan yang cukup baik denganku. Kata Fei Long. Lingkaran sihir ini menuju ke keluarga timur, semuanya datang. Gao Hai melangkah ke dalam lingkaran sihir, dan berkata, tidak akan membuang banyak waktu untuk pergi ke Nanban untuk sementara waktu. Bagaimanapun, saya di sini, jadi saya berjanji untuk berada di sana sebelum Xuantian Daozong mendaftar. Saudaraku, saat berteleportasi,
aku akan memberitahumu tentang bajingan tua itu. Fei Long melangkah ke lingkaran sihir dan berkata, harus dikatakan bahwa keluarga Beiming adalah keluarga formasi, dan formasi teleportasi jauh lebih kuat daripada formasi luar. Dibutuhkan waktu 1 jam untuk mengirim lingkaran teleportasi keluarga Simen ke keluarga Beiming. Dan lingkaran teleportasi keluarga Beiming ke keluarga Dongfang juga mencakup area yang luas, dan hanya membutuhkan 1 batang dupa, yang terlalu menghemat waktu. Hanya saja, saat keluar dari markas lingkaran sihir rahasia keluarga timur, mereka mencium suasana dingin yang berbeda. Asap serigala membubung kemana-mana, roh binatang membubung ke langit, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan terjadilah ledakan yang berulang-ulang. Keluarga timur sedang berperang. Sekelompok anak-anak dari keluarga timur, bersenjatakan senjata, berlari keluar. Ada perang di Gunung Zhenzhou, ayo pergi dan melihat. Gunung Kurcaci mengatakan demikian. Keluarga Dongfang berada di wilayah Barbar Selatan, menjaga gunung kota binatang, dan klan binatang buas suka berperang dan sering melakukan kerusuhan, berkelahi dengan anak-anak dari keluarga Dongfang. Aisan, seorang tua mesum, sering pergi ke Gunung Zhenzhou untuk menangkap gadis buas, jadi dia secara alami tahu banyak tentang Gunung Zhenzhou. Di bawah bimbingan gunung pendek, kerumunan itu terbang ke arah selatan, dan segera melihat pegunungan yang menjulang tinggi di luar pandangan. Itu adalah gunung kota binatang. Gunung Zhenzhou begitu besar hingga melampaui imajinasi. Dikatakan radiusnya melebihi 10 juta mil. Di zaman kuno, perang terjadi di antara berbagai ras, dan para orc dikalahkan. Mereka diusir oleh umat manusia ke ujung wilayah Barbar Selatan, tempat mereka berkerumun dan hidup dengan keras di pegunungan yang luas ini. Ras manusia menjaga jalur gunung dan melarang ras binatang untuk keluar. Pegunungan besar ini disebut Gunung Penekan Binatang. Belakangan, keluarga timur datang ke sini dan menjaga Beast Mountain selamanya. Seperti 3 keluarga besar lainnya, mereka memberikan kontribusi yang tak terhapuskan bagi umat manusia. Gunung Zhenzhou hanya memiliki 1 jalur gunung yang terbuka secara permanen, dan tempat lain dibatasi dan tidak dapat masuk atau keluar. Klan Beast ingin meninggalkan Gunung Zhenzhou, jadi mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri dari celah gunung. Namun, ada kota berbenteng besar yang dibangun di celah gunung, dengan tembok kuat dan panah roh khusus untuk pertahanan udara, garis pertahanannya tidak bisa ditembus. Selama bertahun-tahun, para orc melakukan kerusuhan berkali-kali, dan banyak orc kuat yang mati, tetapi tidak satupun dari mereka yang bergegas keluar dari kota berbenteng ini dan dikurung di pegunungan oleh keluarga Dongfang. Datanglah ke celah gunung dan masuki kota pertahanan. Kota pertahanan Gunung Zhenzhou berbeda dengan kota pertahanan lainnya. Karena ini bukan bawah tanah, tapi tanah. Begitu kota pertahanan jatuh, tidak akan ada bahaya alam yang harus dipertahankan. Oleh karena itu, kota berbenteng ini dibangun lebih besar, 100 kali lebih besar dari kota berbenteng bawah tanah lainnya. Tembok pertahanan bawah tanah tersebut biasanya memiliki 2, paling banyak 5, yang cukup untuk bertahan melawan musuh. Di Gunung Zhenzhou, terdapat 50 tembok pertahanan, berlapis demi lapis, terlihat padat dan sangat defensif. Tidak peduli seberapa kuat serangan klan Beast, jika mereka merebut 10 atau bahkan 20 tembok kota berturut-turut, mereka tidak akan mampu menggoyahkan fondasi keluarga timur. Menurut catatan sejarah, serangan terkuat klan orc berlangsung selama 10 hari 10 malam, dengan harga yang mahal, dan akhirnya merebut 35 tembok kota. Namun, masih ada 15 tembok di belakangnya, yang akhirnya menjadi mimpi buruk bagi para orcal. Yang paling menakutkan dari kota pertahanan raksasa ini bukanlah 50 temboknya, tetapi organ-organ di dalam kota. Keluarga timur adalah keluarga organ, dan ada banyak ahli organ, yang dapat menciptakan organ kuat yang tak terhitung jumlahnya. Saya ingin tahu berapa banyak jebakan mematikan yang dipasang di antara setiap tembok kota dan setiap sudut kota. Seluruh kota berbenteng memiliki begitu banyak jebakan sehingga bisa disebut kota jebakan. Selama bertahun-tahun, pembangkit tenaga listrik orc yang tak terhitung jumlahnya telah mati dalam perangkap yang tak ada habisnya. Aisan akrab dengan jalan tersebut, dan memimpin kelompok itu ke kota, melewati 49 tembok kota, dan bergegas ke tembok kota pertama di garis depan. Tembok kota ini tidak hanya besar, tapi juga sangat panjang. Keturunan keluarga timur yang tak terhitung jumlahnya menolak serangan ras binatang. Melihat keluar dari tembok kota, Anda dapat melihat pasukan orc di luar kota, padat, setidaknya 1 juta orang.
Para orc memiliki kulit biru muda dan pupil hijau. Mereka tinggi dan kuat, galak, dan mereka tidak takut mati. Pertempuran ofensif dan defensif tembok kota dibagi menjadi 4 tahap, tahap awal Tiangang, tahap tengah Tiangang, tahap akhir Tiangang, dan puncak Tiangang. Namun di atas langit, ini adalah medan pertempuran untuk kekuatan tempur kelas atas, yang tidak akan mempengaruhi kota. Pertempuran ini dibagi menjadi beberapa lapisan, yaitu untuk mencegah kekuatan tempur kelas atas membantai kekuatan tempur kelas bawah. Bagaimanapun, kekuatan tempur kelas bawah memiliki jumlah orang yang besar, setidaknya 10.000 kali lipat, atau bahkan 100.000 kali lipat dari kekuatan tempur kelas atas, yang merupakan kekuatan dasar utama semua pihak. Oleh karena itu, dalam perang pada umumnya, kedua belah pihak menyetujui cara berperang ini. Aosan memimpin kerumunan dan langsung menuju tembok kota terakhir di sebelah kiri, yang merupakan medan perang para pejuang Tiangang awal. Dan orang yang mereka cari adalah pejuang awal Tiangang. Di antara puluhan ribu murid Oriental, ada satu yang bertarung secara mandiri dan sangat menonjol. Pria itu seumuran dengan Fat Dragon. Dia sangat kurus, dengan wajah kuyu, dan tampak seperti ayam yang lemah, tetapi dia adalah prajurit 3 tiang di Tiangang. Senjata anak laki-laki kurus itu adalah sepasang sarung tangan, terbuat dari logam lunak berwarna hitam, dapat menahan pisau dan senjata, serta dapat menghancurkan gunung. Keterampilan tinju anak laki-laki kurus itu sangat kuat, menghadapi para orc yang bergegas maju, dia tak terkalahkan dengan setiap pukulan. Yang lebih aneh lagi, bocah kurus itu membawa sebuah kotak besi hitam berukuran besar. Pada awalnya, Lu Chen tidak mengerti untuk apa kotak itu, mengira kotak itu digunakan untuk melindungi punggungnya, mirip dengan kuali Fei Long. Kemudian, bocah kurus itu dikelilingi oleh puluhan orc, dan fungsi sebenarnya dari kotak besi hitam itu terungkap. Tiba-tiba, paku besi hitam keluar dari kotaknya. Kecepatan apinya sangat cepat dan kekuatannya sangat dahsyat. Itu langsung menghancurkan ruang dan menembus kehampaan. Lusinan orc tertangkap basah dan dipukul satu demi satu, semuanya ditembak menjadi tentakel berdarah. Lusinan orc dari 3 kutub Tiangang musnah dalam sekejap. Baru pada saat itulah Lu Chen menyadari bahwa kotak di punggung bocah kurus itu hanyalah sebuah kotak mekanisme. Lu Chen juga tiba-tiba mengerti mengapa Fei Long dan yang lainnya memanggilnya bajingan tua yang sedang mencari seseorang. Itu bukan karena kepribadiannya yang berbahaya, tapi karena dia seorang mekanik. Bisakah organisnya tidak menjadi yin? Bagaimana Anda bisa menjadi organis jika Anda bukan yin? Membunuh orang dengan mekanisme juga bisa dilakukan secara tatap muka, persis seperti yang dikatakan Fei Long. Harimau kurus, teriak naga gemuk. Bocah kurus itu pusing karena membunuh. Ketika dia mendengar seseorang memanggilnya, dia menoleh untuk melihat. Awalnya dia tertegun, lalu senang. Naga gemuk, Gao Hai, dan Gunung Pendek, kenapa kamu ada di sini? Slender Tiger dengan cepat melepaskan serangkaian senjata tersembunyi, membunuh para orc di sekitarnya, dan segera meninggalkan pertempuran dan berlari kembali. Saudaraku, ini putra tertua dari keluarga Dongfang, Dongfang Tianhu. Fei Long berdiri dan bertindak sebagai pengantar. Souhu, ini Lu Chen, dan itu Sang Guanjin. Nama panggilannya Lao Yin, tapi kita semua memanggilnya macan ramping, karena dia terlalu kurus, seperti tongkat. Pisau rias gunung kerdil. Souhu mengangguk kepada Lu Chen dan Sang Guanjin, lalu bertanya, apa yang dapat kamu lakukan denganku? Ikutlah dengan kami ke Wastelen Timur dan masuki sekte Xuan Tiandao. Kata Fei Long, saya ingin menjaga Beast Mountain, jadi saya tidak bisa pergi ke sana. Harimau kurus itu menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga bangsawanmu banyak dan berkuasa, satu lebih banyak darimu tidaklah banyak, dan satu lebih sedikit darimu cukup banyak, tapi kami kekurangan ahli mekanisme. Fei Long selesai berbicara, lalu menceritakan seluk-beluk masalah tersebut. Souhu, ayo kita jalan-jalan bersama, dan kita pasti akan membuat karir yang besar, jadi jangan tinggal di sini dan merusak bakatmu. Gao Hai menasihati, ya, sulit bagi kita berempat untuk berkumpul, jadi lakukan saja. Aosan juga membujuk, tapi ayahku tidak setuju. Slender Tiger ragu-ragu sejenak, dan berkata begitu. Siapa yang bilang? Sebuah suara seperti bel datang dari belakang. Ketika semua orang menoleh ke belakang, mereka melihat seorang pria parubaya berdiri di belakang pada suatu saat. Pria parubaya itu memiliki penampilan yang kasar, tubuh yang kuat,
penampilan yang perkasa, dan aura yang mengerikan. Junior ini telah bertemu dengan Patriark Dongfang. Fei Long, Gao Hai dan Aisan memberi hormat satu demi satu, dan Lu Chen serta Sangguan Jin mengikutinya. Orang yang datang adalah Dongfang Wudi, kepala keluarga Dongfang. Ayah, Souhu hendak berbicara, tetapi disela oleh Dongfang Wudi, kamu tidak perlu mengatakannya, aku tahu segalanya. Baru saja perasaan spiritual Beiming yang luas datang dan berkata bahwa Lai Hai dan yang lainnya tidak pergi ke lingkaran teleportasi keluarga Namong, tapi datanglah kepada kami, dan ceritakan apa yang terjadi, dan suruh aku menjaga mereka. Apakah ayah ingin aku ikut juga? Souhu mengetahui dengan baik karakter ayahnya, jadi dia mengerti. Maksudnya, orang-orang dari 4 keluarga besar telah pergi. Jika tidak ada seorang pun dari keluarga timur saya yang pergi, saya akan ditertawakan. Dongfang Wudi berbicara terus terang, dengan kepribadian yang lugas, sejujurnya, Anda adalah orang paling berbakat di keluarga. Saya harap Anda tetap di rumah. Bahkan jika Anda bergabung dengan sekte tersebut, ada banyak sekte di wilayah Barbar Selatan, dan sekte Suantian juga memiliki cabang. Di sini, tidak harus sejauh hutan belantara timur. Dongfang Wudi terdiam, lalu berkata dengan bingung, namun, bakat yang dikirim oleh 3 keluarga besar semuanya mirip dengan milikmu. Mereka semua memiliki penglihatan laten, namun belum diaktifkan. Ada masalah. Saya curiga sekte Suantian Dao di tanah air timur mungkin memiliki teknik rahasia untuk menimbulkan penglihatan. Jika tidak, mengapa mereka bertiga mengirim orang ke sekte Suantian Dao untuk berlatih? Tidak bagus, dan mereka bertiga akan berkumpul bersama. Pasti ada trik dalam hal ini, jadi kamu harus pergi. Bahkan jika kamu mencoba keberuntunganmu, itu lebih baik daripada tinggal di rumah. Petik 2. Kamu sudah berlatih selama bertahun-tahun, tetapi Anda belum membangkitkan penglihatan itu. Menurutku Feng Shui Nanman kurang bagus, atau Feng Shui Donghuang bagus, mana yang mungkin cocok untukmu. Petik 2. Dongfang Wudi banyak bicara, tapi akhirnya setuju dengan Slender Tiger. Nak, dengarkan perintah ayah. Slender Tiger berkata, bagus sekali. Fat Dragon bertepuk tangan dan tersenyum, lalu berkata, kapan kamu bisa pergi? Waktu pendaftaran Suantian Daozong akan segera tiba, kita harus bergegas ke sana sesegera mungkin, jika tidak kita akan melewatkan desa ini, dan toko ini akan hilang. Petik 2. Pertempuran belum berakhir. Slender Tiger menunjuk ke arah pasukan orc di luar kota, dan berkata, setidaknya, saya akan pergi setelah pertempuran selesai. Perang ini akan berlangsung setidaknya selama beberapa hari, setelah kamu selesai bertarung, hari lili akan menjadi dingin. Kata Fei Long dengan marah Zhen Shousan, ada perang setiap bulan, dan pertempuran tidak ada habisnya. Dongfang Wudi berkata, Tianhou, kamu boleh pergi bersama mereka, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu di sini. Keluarga bangsawan Dongfang kami memiliki banyak keluarga yang kuat, satu lebih banyak darimu tidaklah terlalu banyak, dan satu lebih sedikit darimu sudah cukup banyak. Oke, aku akan kembali dan mengemasi barang-barangku. Harimau ramping sangat patuh. Dongfang Wudi tiba-tiba memandang Lu Chen dan berkata, apakah kamu itu Lu Chen? Itu generasi muda. Lu Chen menangkupkan tangannya. Saya mendengar bahwa Anda mengilhami visi naga api. Apakah Anda mengaktifkannya di Suantian Daozong? Tanya Invincible Timur. Tidak, saya sudah terinspirasi ketika saya berada di divisi Suantian. Lu Chen berkata begitu. Faktanya, dia tidak tahu apakah naga api yang mengelilinginya adalah sebuah penglihatan. Sebab, itulah urat Yanlong, urat bela diri dalam tubuh, dan memiliki spiritualitas. Jika itu dianggap sebagai sebuah visi, biarlah. Di benua Yuanwu, penglihatan berbentuk naga sangat jarang terjadi. Tolong lepaskan, saya ingin melihatnya, kata tak terkalahkan dari timur. Bagus, Lu Chen menjawab, lalu melirik ke arah para orc yang menyerang kota, dan mengambil keputusan. Meskipun ada banyak ahli mekanisme di keluarga timur, di wilayah Desolate Timur, hanya ada sedikit ahli mekanisme. Lu Chen menyukai ahli mekanisme, bukan hanya karena ahli mekanisme itu jahat, tetapi juga karena berguna. Terlebih lagi, kemampuan organ Souhu cukup tinggi, dan Lu Chen semakin menyukainya. Patriark dari timur cukup berani untuk membiarkan Slender Tiger pergi bersamanya, jadi dia tetap ingin membunuh beberapa orc, bukankah dia bersungguh-sungguh? Lu Chen memegang pisau besar di tangannya dan mengambil langkah maju, langsung keluar dari tembok kota dan berdiri di udara.
Di bawah kota, ada banyak ork dari masa awal Tiangang, yang menyerang tembok kota. Tiba-tiba, umat manusia di alam setengah langkah Tiangang menyelinap keluar kota. Para ork itu sangat gembira saat melihatnya, dan terbang satu demi satu, mencoba mencabik-cabik umat manusia yang mati. Naga api bertarung. Lu Chen berteriak dengan suara rendah, dan segera urat Yanlong keluar, dengan naga di pupilnya, dan tubuh pertarungannya muncul. Pada saat ini, Lu Chen dikelilingi oleh naga api, dan pedangnya terbakar. Api naga itu memanjang hingga 10 kaki, dan apinya menyilaukan. Apakah ini penglihatan? Tidak benar, kenapa aku merasa naga api itu berbentuk nyata? Dongfang Wudi tertegun, matanya membelalak, dan dia mengalahkan ketiga pandangan itu. Guntur menyapu gunung. Mengikuti teriakan Lu Chen, pisau api disapu dalam radius 10 kaki, dan nyawa orang-orang terbakar, dan semua ork menjadi abu. Lu Chen turun dari udara, dan bergegas keluar kota. Dia menyapu dengan pisau, dan para ork jatuh satu persatu. Mereka tidak terkalahkan, dan tidak ada binatang buas. Berlari puluhan mil, lalu berlari kembali. Ada puluhan ribu ork di masa awal Tiangang yang tewas di bawah pisau Lu Chen. Para ork yang masih hidup juga melarikan diri satu demi satu. Beraninya mereka melawan tukang daging mesum itu. Di kota pertahanan, banyak orang memandang Lu Chen dengan ekspresi terkejut. Setengah langkah saja di alam Tiangang dapat menyapu seluruh medan perang di tahap awal Tiangang. Ada banyak ork dari 3 ekstrim Tiangang. Di sisi lain, itu adalah medan perang di tengah-tengah Tiangang. Para ork di sana sangat marah ketika mereka melihat jenis yang sama dibantai. Segera, ratusan ork bergegas untuk mendukung mereka, menargetkan Lu Chen. Yang pertama menyerbu adalah para ork dari 4 kutub Tiangang, jumlahnya lebih dari 60, dan mereka agresif. Postur mereka adalah menghancurkan tubuh Lu Chen menjadi ribuan keping. Ledakan, Lu Chen menyapu dengan satu pisau, dan lebih dari 60 ork Tiangang 4 tiang dipotong menjadi lebih dari 100 bagian di tempat dan langsung naik ke surga. Di dalam dan di luar kota, baik musuh maupun kami dikejutkan oleh pertempuran di pihak Lu Chen. Setengah langkah menuju alam Tiangang, membunuh orang dengan melompati tangga, menebas 4 tiang Tiangang, dan membunuh lebih dari 60 orang dengan satu pisau. Orang aneh macam apa ini? Marsial Dao Tianjiao tidak bisa mencapai kekuatan tempur seperti itu, bukan? Bahkan Dongfang Tianhu yang berpengetahuan luas tidak bisa tidak melebarkan matanya, sedikit tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Terlalu kuat, itu terlalu kuat. Apakah ada kekuatan seperti itu ketika penglihatan direntangkan? Dongfang Tianhu, putranya, harus menginspirasi visi tersebut. Di wilayah Desolate Timur, Xuantian Daozong harus memiliki sarana untuk membangkitkan penglihatan, jadi dia harus pergi. Sekte Xuantian acak manapun dapat membangkitkan visi Lu Chen, dan Sekte Tao Xuantian harus lebih kuat. Di luar kota, Lu Chen menghadapi musuh yang kuat lagi. Kali ini, ork Wuji datang untuk membunuhnya. Ada lebih dari 30 orang. Mereka lebih kuat dan berkuasa. Tapi kali ini, Lu Chen tidak menggunakan pisau, melainkan jari-jarinya. Kekuatan jari ketiga Yanzi jauh lebih kuat dari teknik pedang guntur. Pedang menunjuk untuk membuka gunung, kekuatan jari sangat mengerikan, satu titik pada satu waktu, dan kadang-kadang bahkan tertusuk, meledakkan 10 ork 5 tiang berturut-turut. Ketika 20 ork yang tersisa berkumpul, Lu Chen mengaktifkan Light Walking Step, dan bekerja sama dengan jari Yanyang dengan kecepatan yang sangat cepat untuk melawan. Kecepatan para ork sama sekali tidak bisa mengikuti ritme Lu Chen. Meskipun ada banyak orang, mereka benar-benar dirugikan dan dipukuli oleh Lu Chen. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, ork terakhir ditembakkan oleh Lu Chen, dan tim ork 5 tiang dimusnahkan. 5 tiang-tiangan di depan Lu Chen masih belum cukup bagus. Kekuatan tempur abnormal Lu Chen benar-benar mengejutkan seluruh medan perang. Tidak peduli pertempuran di tembok kota atau pertempuran di ketinggian, semuanya terhenti. Fokus seluruh medan perang tertuju pada Lu Chen. Murid timur yang tak terhitung jumlahnya memandang Lu Chen dengan takjub, dan prajurit ork yang tak terhitung jumlahnya memandang Lu Chen dengan marah. Mata musuh dan kami terbagi menjadi 2 kutub. Dongfang Wudi juga sangat yakin. Kekuatan tempur Lu Chen tidak sebanding dengan wilayahnya, dan dia hanya setengah langkah dari wilayah Tiangang, tetapi setidaknya memiliki kekuatan 6 kutub Tiangang. Lu Chen sangat kuat, dia merasa membiarkan putranya mengikuti Lu Chen jelas bukan suatu kerugian, tetapi sebuah keuntungan.
Akan selalu bermanfaat untuk mengikuti seseorang dengan potensi besar, dia memahami kebenaran ini. Orang ini punya visi, dia adalah kebanggaan umat manusia, hancurkan dia. Jauh di atas langit, terdengar suara klan binatang yang kuat. Setelah itu, pembangkit tenaga listrik ork yang tak terhitung jumlahnya siap bergerak, ingin turun dari langit. Jika kamu berani turun, aku akan berani membunuh kalian semua. Dongfang Wudi mengeluarkan teriakan dingin, dan kemudian menenangkan kelompok kekuatan ork di udara. Patriark Dongfang, apakah kamu ingin bergerak? Orang kuat ork itu bertanya. Kalian semua tidak tahu malu untuk menindak orang yang setengah langkah tiangang, kenapa aku tidak berani menindak kalian? Teriak Timur tak terkalahkan. Orang itu, bukanlah alam tiangang setengah langkah biasa. Orang kuat ork itu berkata dengan gemetar. Kalau begitu kamu bukan orang kuat ork biasa, haruskah aku naik dan membunuhmu? Kata tak terkalahkan dari timur. Ini, orang kuat ork itu terdiam. Patriark Dongfang, apakah kamu menindas bangsaku lagi? Suara serak terdengar. Di kejauhan, ork tinggi terbang mendekat. Kulitnya agak gelap, tapi auranya menakutkan. Wilayah kekuasaannya sangat tinggi sehingga para pejuang di alam tiangang tidak dapat melihatnya. Tuanku, ada salah satu dari mereka yang kekuatan tempurnya tidak sesuai dengan wilayahnya. Sebelum orang kuat ork itu dapat berbicara, dia disela oleh ork jangkung, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, aku tahu. Master binatang batu hitam, kamu selalu bersembunyi di luar untuk menonton pertempuran, sekarang kamu bersedia keluar. Dongfang Wudi tertawa, melompat ke langit, dan menghadapi master binatang itu, pertarungan kecil ini hanyalah pengalaman mereka, mengapa dewa harus maju. Yang mulia binatang batu hitam melirik ke arah Dongfang Wudi, mengerutkan kening dan berkata, jika dewa bergerak, maka perang tidak akan sebesar itu. Apakah Patriark Dongfang ingin melihat ork kita menyerang dalam skala besar? Tidak masalah, aku punya 50 tembok yang menunggumu, datanglah ke sini sesukamu. Kata Timur Wudi dengan nada menghina. Kamu, Master binatang batu hitam tercekik hingga tidak bisa berkata-kata. Memang benar, 50 tembok kota berbenteng itu seperti gerbang besi yang terkunci, dan para ork tidak bisa menerobosnya apapun yang terjadi. Yang paling memberatkan adalah adanya larangan di Gunung Zhenzhou, dan langit di atas kota pertahanan tidak bisa terbang, sehingga harus dibunuh dari tanah. Orang-orang dari keluarga timur menjaga tembok kota, memasang jebakan yang tak terhitung jumlahnya, duduk di atas binatang buas untuk mengirim mereka ke kematian. Tidak adil, saat ini, skala pertempuran semacam ini tidak besar, ini tidak lebih dari pelatihan, bukan serangan nyata. Setelah bertahun-tahun berkembang biak, populasi ork meningkat, dan pasukan ork telah menambah banyak anggota baru. Mereka membutuhkan pelatihan tempur yang sebenarnya untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka, dan menunggu saat para ork akan menyerang secara menyeluruh. Tapi, sekarang umat manusia memiliki Tianjiao di sini, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi ke luar kota? Kesombongan manusia itu belum tumbuh, jadi dia harus mengambil kesempatan ini untuk membunuh kesombongan umat manusia dalam buayan. Melihat kelap-kelip mata Master Binatang Batu Hitam, Dongfang Wudi memiliki firasat buruk, dan menemukan bahwa Lu Chen masih meraba-raba mayat ork dan mencari piala meskipun ada bahaya. Semua ork di kota, cegat dan bunuh kesombongan manusia itu. Pada saat yang sama, Raja Binatang Batu Hitam juga mengeluarkan perintah kepada klan binatang, tetapi dia tidak berani menurunkan kekuatan tempur kelas atas, karena kekuatan tempur kelas atas keluarga timur ada di sana, jadi beraninya dia main-main. Lagi pula, ada jutaan pasukan ork di darat, semuanya kewalahan, bahkan jika manusia jenius memiliki 3 kepala dan 6 tangan, dia akan diinjak-injak hingga menjadi bubur. Anak-anak di kota mematuhi perintah, bergegas keluar kota, berapapun biayanya, mereka harus menyelamatkan Lu Chen kembali. Dongfang Wudi juga meraung, memerintahkan tentara masuk kota untuk bertarung. Lu Chen memiliki visi, dia adalah bakat seni bela diri, dan kekuatan tempurnya cukup abnormal. Bibit seni bela diri yang luar biasa adalah masa depan umat manusia, dan juga harapan umat manusia, ras. Itu sepadan dengan harga apapun yang dia bayarkan, dan dia akan berusaha melindungi Lu Chen. Dalam sekejap, pasukan ork mengubah arah serangannya, ditujukan ke Lu Chen, dan ribuan pasukan datang untuk membunuhnya. Di kota pertahanan, anak-anak yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga timur bergegas keluar satu demi satu, mencoba yang terbaik untuk menghentikan pasukan ork, tapi sayangnya mereka tidak berhasil.
Mereka hanya memotong ekor pasukan orc, dan hanya memblokir pasukan orc di puncak alam Tiangang, sementara sebagian besar pasukan orc masih bergegas mendekat. Jauh di atas langit, kekuatan tempur kelas atas dari kedua belah pihak juga bertarung, saling menahan dan mencegah pihak lain turun untuk mendukung. Dongfang Wudi juga bergerak di bawah amarahnya, bertarung dengan Master Binatang Batu Hitam. Pertarungan antara kedua belah pihak tidak dapat dipisahkan, tetapi Dongfang Invincible memiliki senjata tersembunyi, dan jelas berada di atas angin, menekan pihak lain untuk bertarung. Hanya saja Yang Mulia Binatang Batu Hitam membawa perisai untuk menahan senjata tersembunyi Dongfang Wudi. Di bawah perlawanannya yang putus asa, Oriental Wudi ditahan sehingga Oriental Wudi tidak bisa menyelamatkan Lu Chen. Dongfang Wudi sedang terburu-buru. Tidak masalah untuk mengalahkan Master Binatang Batu Hitam, tapi itu akan memakan waktu, tapi Lu Chen dalam bahaya, dan dia pasti tidak akan menunggu kedatangannya. Di bawah langit, di luar kota pertahanan, orc yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Lu Chen dengan panik. Pasukan orc di tahap awal Tiangang, pasukan orc di tahap tengah Tiangang, dan pasukan orc di tahap akhir Tiangang menerobos blokade anak-anak timur satu demi satu, dan bergegas menuju Lu Chen seperti air pasang. Pada saat Lu Chen ingin menyalakan Imperial Light Step dan kembali, semuanya sudah terlambat. Pasukan orc dari tahap tengah Tiangang bergegas terlebih dahulu dan memotong jalannya. Namun, sebelum pasukan orc memotong jalannya, 5 orang bergegas tepat waktu. Pemimpinnya adalah Sangguan Jin, dan 4. Sisanya adalah Fat Dragon, Shou Hu, Gao Hai, dan Ai San. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak kembali lebih awal? Teriak naga gemuk. Kumpulkan jarahannya, saya menemukan banyak cincin luar angkasa orc, ada banyak barang bagus, pil binatang tingkat tinggi, batu roh kelas atas, dan beberapa bahan obat langka, semuanya saya butuhkan, saya khawatir saya tidak akan melakukannya bisa tidur jika aku tidak membawanya pergi. Lu Chen tersenyum, meski nyawamu hampir habis, kamu masih mencari jarahan, aku sangat mengagumimu. Fei Long menunjuk gelombang orc yang bergegas ke arahnya dari kejauhan, dan berkata dengan marah. Bagaimana denganmu? Lu Chen melirik Fei Long, lalu menyapu kerumunan, berkedip, dan berkata, saya dalam situasi putus asa di sini, kenapa kalian berlima tidak tinggal di kota pertahanan dan datang untuk dimakamkan bersamamu? Aku, Sangguan, ingin bertarung bersamamu sampai mati. Kata Sangguan tegas, kamu bersedia pergi ke dunia bawah demi Sangguan, membunuh hantu, dan melarikan diri dari kematian. Orang seperti ini yang menikam kedua sisi saudara laki-lakiku pantas mendapatkan rasa hormatku, Simen Qianshan, dan aku, Simen Qianshan, pantas mati bersamamu. Petik 2. Aosan juga memiliki wajah yang tegas. Saya, Beiming Lihai, melawan iblis setiap hari, dan saya telah lama mempertaruhkan hidup dan mati. Gao Hai berkata begitu, bahkan seorang pengecut seperti Fei Long berani datang. Jika aku, Dongfang Tianhu, tidak datang, aku tidak perlu main-main di masa depan. Shou Hu melihat ke arah Fei Long dan berkata dengan nada menghina. Baiklah, Patriark Dongfang akan segera mengurus Yang Mulia Binatang itu. Begitu Patriark Dongfang datang, kita akan aman, bukan? Fei Long menunjuk ke langit dan berkata dengan gemetar. Master Binatang Batu Hitam itu bukan tandingan Patriark Dongfang, tapi dia masih bisa melawan untuk sementara waktu. Kita tidak bisa menunggu sampai Patriark Dongfang tiba. Lu Chen melirik ke arah Gao Kong dan berkata begitu. Takut, lalu kita mati. Begitu wajah Fei Long berubah, wajahnya membiru dan bibirnya menjadi pucat. Ada jutaan orc di tahap tengah dan akhir Tiangang. Apakah kamu masih ingin hidup? Lu Chen melihat ke arah Fei Long, tersenyum dan menggoda Fei Long, dan berkata, sejujurnya, kita akan mati tanpa seumur hidup, kita ditakdirkan. Oh, hidup ini naik turun, seru sekali. Fat Dragon menghela nafas, mengambil satu langkah ke depan, mengambil panci ganda, dan berkata, karena tidak ada jalan keluar, ayo mati. Sebelum aku mati, aku akan menarik beberapa orc untuk mendukungku, jika tidak, pikiranku akan tidak seimbang. Tutupi langit. Mengikuti teriakan pelan Fei Long, kuali dari 2 artefak kuasi suci berputar, langsung membentuk garis pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Fu Hai. Ai San juga mengeluarkan teriakan pelan, dan menembakkan jimat yang tak terhitung jumlahnya dari tangannya,
mengelilingi area sekitarnya, jimat di seluruh langit bersinar dengan cahaya hijau yang berbahaya, seolah-olah seperti lautan jimat, sentuhan akan membunuhmu. Lingkaran Dharma, sambaran petir. Gao Hai mengangkat satu tangan ke langit, berteriak keras, dan lingkaran sihir besar turun dari langit. Lingkaran sihir melingkupi semua orang di dalam lingkaran, dan di luar lingkaran, ada banyak sekali kilatan petir. Siapapun yang masuk ke dalam lingkaran akan tersambar petir. Kalian semua sudah mengeluarkan kartu asmu, jadi aku harus memasang jebakan. Setelah Souhu selesai berbicara, dia membuka kotak besi besar berwarna gelapnya, dan mengatur segala macam jebakan yin di dalamnya. Aku akan membunuh 100 orc 5 tiang-tiangan hari ini. Sangguan Jin perlahan menghunus pedangnya 385. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur. Ulang, saudara-saudara bisa mati untukku, Lu Chen, aku, Lu Chen, sangat berterima kasih, dan aku akan mengingatnya di dalam hatiku. Lu Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, namun, aku, Lu Chen, tidak ingin mati. Setidaknya aku tidak akan mati hari ini, dan aku tidak akan mati di Gunung Zhenshou. Jadi, aku tidak bisa mati, dan kamu juga tidak bisa. Saudaraku, apakah ada jalan? Mata naga gemuk berbinar. Tentu saja aku tidak yakin. Aku berani tinggal di sini dan mencari barang rampasan. Otakku baik-baik saja. Lu Chen tersenyum, melihat pasukan orc yang hendak membunuh, dan berkata dengan tergesa-gesa, kalian semua berdiri di belakangku, kalian tidak perlu bergerak, aku akan mengirimkan kelompok ayam dan anjing asli yang tidak layak ini. Oh, semua orang sedikit curiga, bertanya-tanya lagu apa yang dinyanyikan Lu Chen. Di sisi berlawanan adalah pasukan yang terdiri dari 100.000 orc, bergegas menuju mereka seperti air pasang. Hanya ada 6 orang di pihak mereka, dan level mereka rendah. Apa yang bisa mereka gunakan untuk mengirim jutaan pasukan? Apakah Lu Chen menjadi gila dan berbicara omong kosong? Namun, pasukan orc mendekat, semuanya dengan wajah mengerikan, semuanya melotot, dan semuanya menatap Lu Chen. Yang pertama bergegas maju adalah orc Tiangang Jiuji. Dia mengendarai seekor binatang darat yang besar, membawa kapak besar, mengunci Lu Chen dengan mesin udaranya, dan berteriak dengan marah, umat manusia, mati. Saat berikutnya, orc Jiuji gemetar, dan ekspresinya berubah drastis. Sebab, dia tiba-tiba merasakan aura menakutkan keluar dari tubuh Lu Chen, dan darahnya langsung tertekan. Penindasan garis keturunan hanya bisa dilakukan oleh binatang dewa. Ras orc berasal dari zaman kuno dan berevolusi dari binatang buas. Mereka memiliki darah binatang buas. Mereka takut terhadap apapun yang ditakuti oleh binatang buas itu. Saat berikutnya, murid Jiuji Bisman tiba-tiba menyusut, dan wajahnya menjadi pucat. Karena, dia melihat Lu Chen mengulurkan seekor anak putih, dan anak itu menghadapnya dengan mulut terbuka lebar. Orc Jiuji tahu apa yang ingin dilakukan anak putih itu. Mengaum. Raungan besar tanah longsor dan retakan tanah keluar dari mulut anak putih itu, mengejutkan seluruh Gunung Zhenshou. Raungan tersebut berisi gelombang suara yang berakibat fatal bagi para orc, seperti guntur dari langit, menusuk bumi, berguling, menyapu pasukan orc di depan. Dan orc Jiuji yang bergegas ke depan tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi, tapi dia bergegas terlalu cepat dan tidak bisa menghindarinya, jadi dialah yang pertama menanggung bebannya. Gelombang suara tersebut seketika menembus gendang telinganya, melukai organ dalam, dan mengalami luka serius. Jika bukan karena levelnya yang tinggi, saya khawatir dia akan terbunuh di tempat atau terbaring di tanah. Sebagian besar dari 100.000 orc yang bergegas di belakangnya berasal dari alam yang lebih rendah darinya, tidak mampu menahan gelombang suara mematikan ini sama sekali. Mereka jatuh satu demi satu, menutup telinga, dan berjuang untuk bangun kesakitan. Orc dengan tingkat kultivasi rendah, sekali jatuh, mereka tidak dapat berdiri lagi. Gelombang suara yang diterima pasukan orc di belakang sudah melemah, namun masih terasa tidak nyaman, dan masih ada beberapa orc yang terlalu terlatih untuk dibunuh oleh gelombang suara tersebut. Unicorn itu mengaum. Beberapa orc berteriak. Setelah itu, seluruh pasukan orc panik dan berada di ambang kehancuran. Beraninya mereka maju ke depan. Kilin roar adalah ancaman fatal bagi binatang buas, dan juga berakibat fatal bagi orc yang memiliki darah binatang buas. Raungan unicorn itu begitu kuat sehingga tidak hanya menyapu habis pasukan binatang buas di tanah, tetapi juga mempengaruhi ketinggian.
Kekuatan tempur kelas atas dari klan orc terasa tidak nyaman, darah mereka mundur, kekuatan tempur mereka melemah, dan mereka dikalahkan oleh kekuatan tempur kelas atas dari keluarga timur. Bahkan Yang Mulia Binatang Batu Hitam pun merasa pusing dan tidak berdaya. Auman unicorn tidak terlalu kuat. Ia adalah seekor anak unicorn. Selama ia bukan unicorn dewasa, ia tidak akan mampu mengguncang pasukan orc kita. Tidak mau gagal, Master Binatang Batu Hitam memberikan perintah kematian kepada bawahannya. Semua orc mematuhi perintah dan terus bertarung, berapapun harganya, mereka harus membunuh dewa manusia itu. Master Binatang Batu Hitam belum selesai berbicara, tetapi karena gangguan, Dongfang Wudi memanfaatkan celah tersebut dan tertembak di bahu oleh panah lengan. Di saat yang sama, terdengar lagi auman unicorn, dan banyak orc yang tumbang. Pasukan orc akhirnya tidak dapat bertahan lagi dan roboh di tempat. Orc yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri satu demi satu karena mereka takut pada unicorn dan tidak mematuhi perintah Master Binatang Batu Hitam. Ada juga beberapa orc dari Tiangang Jiuji, mengandalkan level tinggi dan kekuatan tempur mereka yang kuat, mereka hampir tidak bisa menahan gelombang suara kilin roar, dan mereka ingin mengambil risiko darah mereka ditekan dan maju untuk membunuh Lu Chen. Namun, ketika mereka melihat unicorn giok itu mengendarai Firefox Gunung Berlian, mereka hampir kehilangan keberanian karena ketakutan dan melarikan diri tanpa jejak dalam sekejap. Meskipun Firefox Xuanxian telah kehilangan api rubahnya, wilayahnya masih ada. Puncak urutan kelima Xuanxian Firefox, targetnya adalah puncak Tiangang. Biarpun tidak ada api rubah, semua Tiangang Jiuji bisa dihancurkan hanya dengan kekuatan. Di darat, jutaan pasukan orc melarikan diri seperti banjir yang runtuh. Murid dari keluarga timur memanfaatkan kemenangan tersebut untuk mengejar dan membunuh lebih dari separuh pasukan monster. Di ketinggian, kekuatan tempur kelas atas para orc juga tidak memiliki niat untuk bertarung, dan kalah satu demi satu. Bagaimana kekuatan tempur kelas atas dari keluarga timur bisa melewatkan kesempatan ini, dan berusaha sekuat tenaga untuk mengejar dan membunuh banyak kekuatan tempur kelas atas dari para orc. Adapun Yang Mulia Binatang Batu Hitam, orang itu tertembak oleh hujan panah Dongfang Wudi, tubuhnya tertembak ke dalam saringan, hanya Yuan Shen yang lolos. Dalam kampanye ini, karena kecelakaan Lu Chen, keluarga Dongfang meraih kemenangan telak, dan klan orc menderita kerugian besar. Di medan perang, ada banyak mayat di mana-mana, kebanyakan dari mereka adalah mayat prajurit orc. Dengan bantuan Sangguan Jin dan yang lainnya, Lu Chen dengan cepat mencari mayat para orc dan melangkah untuk memanen rampasannya. Lu Chen membunuh iblis di Gunung Zenmo, dan juga menyentuh mayat iblis, tetapi hanya menyentuh beberapa dari mereka, dan kemudian berhenti menyentuhnya. Karena iblis tampaknya adalah hantu malang yang tidak memiliki apa-apa, jadi tidak ada gunanya membuang waktu. Namun, setelah menyentuh mayat orc tersebut, Lu Chen menjadi kecanduan. Ada begitu banyak benda orc, banyak di antaranya adalah barang berharga, dan semuanya sangat dibutuhkan oleh Lu Chen, atau berguna. Tentu saja, tanpa kartu Hall Xiaoyu di tangan, Lu Chen tidak akan pernah berani tinggal di medan perang untuk menyentuh sesuatu, kecuali dia gila. Jauh sebelum pertempuran, Xiaoyu sudah siap untuk bergerak di Chaos Orb, ingin keluar dan menghancurkan para orc, begitu kuat dan agung. Pada saat itu, Lu Chen tahu bahwa Giok Unicorn dapat menekan darah para orc, dan dia memiliki kartu truf terkuat untuk menghancurkan pasukan orc. Lu Chen ingin membawa Slender Tiger pergi, dan dia harus memenuhi permintaan Dongfang Wudi apapun yang terjadi, dan dia harus memamerkan naga api dan kekuatan tempurnya di tempat. Oleh karena itu, Lu Chen tidak bisa membiarkan Xiao Yu keluar untuk bermain dengan cara yang menakjubkan, jika tidak, Xiao Yu pasti akan menutupi pusat perhatiannya. Saat itu, perhatian Dongfang Wudi akan tertuju pada Xiao Yu, bukan dirinya. Ini bukanlah hal yang baik baginya untuk berhasil menculik Shou Hu. Benar saja, begitu Xiao Yu keluar, unicorn itu meraung, dan pasukan jutaan orc runtuh dalam sekejap, dan pertempuran beralih ke umat manusia dalam sekejap. Berurusan dengan binatang buas, berurusan dengan orc, di depan binatang suci Xiao Yu, keluarga timur yang tak terkalahkan, semuanya hanyalah awan.